Manajer Chen, kenapa proyek grup Hanyang gagal? Direktur Xia, ini semua salah Su Qinghuan. Kalau saja dia tidak bolos kerja hari itu, proyek ini pasti sudah kita dapatkan. Oh, apa hubungannya dengan Su Qinghuan? Sebaiknya kau beri aku penjelasan yang masuk akal. Menurut orangku, malam sebelum dia bolos kerja, ada yang melihat Pak Fu masuk ke kamar hotelnya. Apa katamu Yanxi pergi ke kamar Su Qinghuan? Benar-benar keterlaluan. Su Qinghuan ini tidak hanya tidak mengerjakan pekerjaannya dengan baik, malah saat Anda sedang dinas luar kota, dia merayu Pak Fu. Manajer Chen, proyek grup Hanyang sangatlah penting. Karena orangmu yang membuat masalah. Kau tahu apa yang harus dilakukan, kan, Direktur Xia? Tenang saja, aku tahu apa yang harus kulakukan. Tadi malam Fu Yanxi tidur di sebelahku, membuatku tidak bisa tidur semalaman. Su Qinghuan, bagaimana kamu bekerja? Tidak becus bekerja, malah membuat masalah, membuat proyek grup Hanyang gagal. Besok kamu tidak usah ke kantor lagi. Besok kamu tidak usah masuk kerja lagi. Manajer Chen, untuk proyek grup Hanyang, aku hanya bertanggung jawab atas anggaran awal, tidak bertanggung jawab atas negosiasi bisnis. Proyeknya gagal, bagaimanapun juga tidak bisa menyalahkanku, kan? Su Qinghuan, apa kau lupa kau pernah bolos kerja tanpa alasan? Waktu itu karena ibuku tiba-tiba sakit jantung, dan aku sudah izin cuti. Lalu kenapa hari itu pergi dinas luar kota? Bukankah untuk membicarakan proyek grup Hanyang? Hasilnya kamu tiba-tiba menghilang. Proyeknya bermasalah. Kalau bukan menyalahkanmu, mau menyalahkan siapa? Manajer Chen, hari itu aku absen mendadak. Anda bisa potong gajiku hari itu, tapi anggaran proyek sudah aku selesaikan sebelumnya. Meskipun aku tidak ada, itu tidak akan memengaruhi pertemuan. Tidak akan memengaruhi pertemuan. Su Qinghuan, coba kau lihat baik-baik di proposal proyekmu. Anggaran yang tertulis berapa? Salah, bukankah aku menulisnya 50 juta, kenapa jadi 5 juta? Sebagai seorang ahli anggaran profesional, kamu bisa-bisanya membuat kesalahan rendahan seperti itu. Su Qinghuan, apalagi yang bisa kau katakan? Sepertinya Su Qinghuan akan celaka. Bukankah biasanya kemampuan kerja Su Qinghuan sangat baik? Bagaimana bisa dia membuat kesalahan rendahan seperti itu? Kecilkan suaramu. Ini pun kamu tidak tahu proyek grup Hanyang gagal. Pasti harus ada yang bertanggung jawab. Tunggu dulu. Aku punya bukti untuk membuktikan anggaranku waktu itu tidak salah. Aku punya bukti untuk membuktikan anggaranku waktu itu tidak salah. Bukti kalau begitu cepat keluarkan dan tunjukkan pada semuanya. Komputer di komputerku ada file aslinya. Komputer bisa membuktikan anggaranku waktu itu sebenarnya. Fileku mana? Su Qinghuan, apa kau sedang mempermainkan kami? Mana bukti yang kau bicarakan? Su Qinghuan, masa iya Direktur Xia dan Manajer Chen bekerja sama untuk menjebakmu? Menurutku lebih baik kau cepat berkemas dan pergi dari sini, daripada merusak reputasi perusahaan kami. Apa maksud kalian? Laporan anggaran Huan waktu itu sudah aku lihat. Kami semua juga sudah memeriksanya bersama. Tidak ada masalah. Sekarang yang jadi masalah, jelas-jelas ada yang bermain kotor. Jadi maksudmu, aku dan Direktur Xia telah memfitnahnya. Setidaknya kita harus menunggu sampai masalah ini diselidiki dengan jelas. Baiklah. Selain kamu, jika di sini ada satu orang lagi yang bersedia menjamin dan bersaksi untuknya, aku bisa mempertimbangkan untuk memberinya satu kesempatan. Ada. Bukankah waktu itu kamu melihatnya bersama kami? Aku tidak ingat. Hei, aku menang lotre. Menang berapa? Su Qinghuan, kemasi barang-barangmu dan pergi. Atau aku yang cari orang untuk mengusirmu. Pak Fu, sebaiknya kau laporkan hal penting. Departemen bisnis sedang gaduh. Ada masalah apa sampai Direktur Xia tidak bisa menanganinya? Soal Direktur Xia, dia dan Manajer Chen ingin memecat Nyonya Muda. Pergi dan lihat. Sudahlah, Jia, masalah ini dari awal sampai akhir hanyalah mereka ingin mencari kambing hitam. Lalu bagaimana masa bodoh saja membiarkan mereka mengkambing hitamkanmu? Direktur Xia, Manajer Chen, hal yang gak aku lakuin. Aku gak bakal ngaku. Masih aja ngelak. Buktinya udah jelas di depan mata. Kamu dapat keberanian dari mana buat ngelak? Selain dokumen proyek yang kalian bawa tadi, masih ada rekaman CCTV perusahaan, log aktivitas komputer. Semua itu bisa buktiin kalau aku gak bersalah. Aku bakal selidiki sampai tuntas. Nggak perlu diselidiki lagi. Kamu udah dipecat. Kalau kamu masih ngotot mau di sini, Satpam, bawa dia keluar. Lepasin aku. Lepasin. Kalian jangan keterlaluan. Su Qinghuan, berani-beraninya kamu godain Yanxi pas aku nggak ada.
Seumur hidup kamu jangan harap bisa masuk Fu Group lagi. Berhenti, lepasin dia. Turun. Apa Poyen tidak datang? Apa dia mau membela Xia Wanyu? Yanxi, kenapa kamu datang? Direktur Xia, tolong jelaskan. Apa yang terjadi? Yanxi, Su Qinghuan ini sudah dipecat tapi masih saja tidak mau pergi. Jadi manajer Chen menyuruh satpam untuk mengusirnya. Dipecat. Kenapa? Begini Tuan Fu, proyek hanya gagal. Dan Su Qinghuan lah yang bertanggung jawab. Kami juga hanya mengikuti aturan perusahaan untuk memecatnya. Kalian tidak berkata apa-apa, langsung menunjukkan dokumen proyek yang sudah diubah dan ingin memecat saya. Bahkan menyuruh orang menyeret saya keluar. Apa ini juga aturan perusahaan Fu? Su Qinghuan, beraninya kamu mempertanyakan aturan perusahaan Fu di depan Yanxi. Yanxi, lihat dia. Dia tidak hanya salah dan tidak mau mengakuinya. Tapi dia juga berani mempertanyakanmu di depan semua orang. Selesai sudah. Selesai sudah. Pekerjaan ini benar-benar tidak bisa diselamatkan. Su Qinghuan, nyalimu benar-benar besar. Su Qinghuan, maksud Yanxi sudah sangat jelas. Kenapa kamu masih tidak mau pergi? Benar, Fu Yanxi pasti akan berpihak pada Xia Wanyu. Mana mungkin istri pura-pura sepertiku bisa menandingi cinta pertamanya. Su Qinghuan ini, bahkan berani membantah Tuan Fu. Kali ini tidak dipecat. Mungkin lain kali pasti akan dipecat. Aku jadi sedikit kasihan padanya. Bagaimanapun juga, kau masih mengasihaninya. Kita semua adalah pekerja rendahan. Lebih baik kasihani diri kita sendiri. Berhenti. Siapa bilang kamu boleh pergi? Bukankah kamu sedang marah? Siapa bilang aku marah? Mengenai pertanggungjawaban atas proyek Hanyang, perlu diselidiki oleh perusahaan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Asisten Zhang, serahkan masalah ini padamu. Baik, Tuan Fu. Jadi maksud Tuan Fu adalah tidak memecatku dulu. Yanxi, masalah Su Qinghuan ini bukan hanya pada proyek. Tapi dia juga bolos kerja tanpa alasan dan mempertanyakanmu secara terbuka. Masalah aturan perusahaan. Saya akan mengirim orang yang kompeten untuk menanganinya. Perusahaan Fu tidak akan memecat karyawan manapun tanpa alasan. Saya. Maksudku sama dengan Yanxi. Manajer Chen, tadi aku sudah bilang harus diselidiki dulu. Kamu bersikeras bilang hasilnya sudah jelas. Sekarang pergilah temui Tuan Fu dan minta maaf. Baik, baik, Direktur Xia. Fu Yanxi sedang membantuku. Tapi dia adalah CEO. Di depan begitu banyak karyawan. Tentu saja dia harus bertindak adil. Ini tidak membuktikan apa-apa. Su Qinghuan, datanglah ke kantorku sebentar. Aku punya pertanyaan untukmu. Su Qinghuan, anggap saja kamu beruntung kali ini. Lain kali kamu tunggu saja. Tuan Fu, tentang proyek Hanyang, sebenarnya kamu pikir aku memanggilmu ke sini untuk menanyakan hal ini? Bukan itu, berikan ponselmu. Lain kali ada apa-apa, segera hubungi aku. Tuan Fu memiliki banyak urusan penting. Bagaimana aku berani mengganggumu? Kita ini suami istri. Apa yang tidak berani kamu lakukan? Ini kantor, jangan macam-macam. Kita adalah suami istri yang sah. Bagaimana bisa disebut macam-macam? Jika Tuan Fu memaksaku untuk memenuhi kewajibanku sebagai seorang istri, maka aku hanya bisa bekerja sama. Bukan. Bukan itu maksudku. Kalau tidak ada apa-apa lagi, aku kembali bekerja dulu. Huan. Ada apa ini? Tadi, saat kamu pergi ke kantor CEO, Direktur Xia, Jia, ada data yang kurang aku pahami. Bisakah kamu membantuku melihatnya? Hah, kemari. Direktur Xia, ada apa?
Su Qinghuan, sekarang kamu masih dalam proses penyelidikan. Proyek-proyek perusahaan ini tidak cocok untukmu. Tapi tugasmu sekarang adalah turun ke bawah dan membelikan aku secangkir kopi. Tempat sampah di sebelahnya sudah penuh. Tidakkah kamu lihat bahwa turun dan buang? Direktur Xia, posisiku adalah akuntan, bukan pesuruh. Jadi, bahkan perintah atasan pun tidak kamu dengarkan. Ada orang yang benar-benar tidak tahu sopan tata krama. Proyek hanya belum terbebas dari kecurigaan. Sekarang dia tidak mematuhi pengaturan atasan. Dikira perusahaan ini milik keluarganya. Benar, Direktur Xia bukan hanya putri dari keluarga Xia, tetapi dia juga memiliki hubungan yang sangat dekat dengan CEO kita. Kamu bisa membantu Direktur Xia. Itu adalah keberuntunganmu. Jangan sampai kamu tidak tahu diuntung. Su Qinghuan, jika kamu tidak mematuhi pengaturan atasan, aku bisa langsung memecatmu. Pilihan ada di tanganmu. Kamu. Ibuku masih di rumah sakit, butuh uang. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Baik, aku pergi. Bisa maju dan mundur ya? Tidak masalah. Aku ingin lihat sampai kapan kamu bisa tahan. Direktur Xia, kopimu. Berikan padaku. Cuaca sedingin ini, kamu berani-beraninya membeli es kopi. Mau membunuhku dengan dingin. Bukankah kamu selalu minum americano dingin? Berani sekali membantah. Bahkan hal kecil seperti membeli kopi saja tidak bisa kamu lakukan dengan benar. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang menerimamu di sini. Aku akan membeli yang baru. Tidak punya mata tidak lihat ada kopi di lantai. Cepetan pel lantainya. Mau dibiarin buat sarang semut. Cepetan sana. Tunggu dulu. Lantai semahal ini. Siapa yang ngizinin kamu ngepel pakai alat pel? Kamu merusak lantai saya. Bisakah kamu membayarnya? Menyapu lantai tanpa menggunakan sapu. Menggunakan apa? Berbaring di lantai. Mengambil kain lap. Dan menyeka kering untukku sedikit demi sedikit. Xia Wanyu, jangan berlebihan. Kenapa kalau kamu tidak tahan? Maka keluar saja. Jika tuanku memaksaku untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang istri, maka aku hanya bisa bekerja sama. Bukan. Tuan Fu, selanjutnya adalah pertemuan online dengan perusahaan luar negeri. Ruang rapat. Apakah di sebelah departemen bisnis? Ya, Tuan Fu, pergi dan lihat di departemen bisnis. Baru saja berpisah dengan nyonya muda. Sudah ingin bertemu dengannya. Sungguh seperti rumah tua terbakar. Tidak bisa dipadamkan, karena tidak mau menurut perintahku. Tapi juga tidak mau resign. Su Qinghuan, kamu pikir kamu siapa bos wanita perusahaan ini? Baiklah, aku akan membersihkannya. Manajer Xia, bisakah kamu mengangkat kakimu sedikit? Su Qinghuan, saat aku pergi dinas, tidak ada di kantor. Kamu menggoda Yanxi. Apakah kamu pernah memikirkan hari ini tidak? Tidak, aku tidak. Kamu benar-benar berpikir aku tidak di kantor. Maka tidak tahu apa-apa. Berani menggoda Yanxi. Maka bersiaplah untuk pembalasanku. Xia Wanyu, apa yang kamu lakukan? Xia Wanyu, apa yang kamu lakukan? Yanxi. Bagaimana? Tidak apa-apa. Yanxi, Xiao Su sedang diselidiki. Sementara ini tidak pantas untuk terlibat dalam proyek perusahaan. Aku sih, biarkan dia membeli kopi, melakukan beberapa pekerjaan sederhana saja. Sepertinya dia tidak puas dengan pengaturan pekerjaanku. Sengaja menumpahkan kopi, bukan? Jelas. Wah, kopi tumpah ya tumpah. Aku juga tidak menyalahkanmu. Dia bersikeras untuk mengambil kain lap dan menyeka lantai. Tadi aku sibuk sampai pusing. Tidak sengaja menginjak dia. Tadi, aku mau minta maaf padanya. Pergi saja. Benar begitu Su Qinghuan. Katakan saja. Fu Yanxi menyukai Xia Wanyu. Meskipun aku mengatakan kebenaran, dia akan mempercayaiku. Tapi aku tidak bisa kehilangan pekerjaanku. Memang seperti yang dikatakan manajer Xia. Itu kesalahanku, Su Qinghuan. Datang ke kantor saya. Apa ikutlah. Kenapa Yanxi memanggil Su Qinghuan ke kantor lagi? Aku ingin melihat apa yang mereka lakukan. Tanganmu bengkak seperti itu. Tidak sakit. Datang sini. Tidak perlu. Nanti aku sendiri. Patuh. Xia Wanyu. Orang ini memang cakap. Tetapi dia keras kepala dan arogan. Jika kamu tidak cocok dengannya, aku akan memindahkanmu ke departemen lain. Misalnya kantor direktur. Jadi kita bisa bersama setiap hari.
Tidak, aku baik-baik saja di departemen bisnis. Su Qinghuan, kamu adalah istriku. Kamu adalah bos wanita perusahaan ini. Jika Xiao Wanyu menggertakmu, mengajukan permintaan yang tidak masuk akal, kamu bisa menolaknya. Aku dan kamu hanya pernikahan kontrak. Bagaimana aku berani mengaku sebagai bos wanita di hadapan Xiao Wanyu? Baiklah, tangan ini jangan terkena air dalam waktu dekat. Terima kasih, Tuan Fu. Di sini tidak ada orang luar. Kamu boleh memanggil namaku. Benarkah aku bisa memanggil namamu? Kamu adalah istriku. Apa yang tidak boleh? Fu Yanxi, mengapa kamu menikahiku? Dan berulang kali membela aku. Su Qinghuan, kamu benar-benar tidak tahu kenapa. Kenapa tatapan Fu Yanxi terlihat seperti dia menyukaiku? Tapi dia menyukai Xiao Wanyu. Mungkinkah selama ini semua orang salah? Su Qinghuan, hanya kamu yang bisa berpura-pura kasihan, hanya menginjak kakimu. Kamu berani meminta Yanxi mengoleskan obat. Benar-benar iblis perempuan. Tidak bisa, aku harus menemukan cara untuk mengatasinya. Wanyu, reuni teman-teman SMA akhir pekan ini. Kamu datang, reuni. Sepertinya Tuhan pun membantuku. Su Qinghuan, tunggu saja. Lihat bagaimana aku akan mengurusmu. Ibu, kamu tinggal di rumah sakit saja. Tenang-tenang bersiap untuk operasi. Qinghuan, aku mendengar bahwa biaya operasi ini lebih dari 1 juta. Biaya pemulihan selanjutnya juga puluhan juta. Kamu benar-benar bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Ibu, tenang saja. Aku sudah mengumpulkan uangnya. Ibu fokus saja untuk sembuh. Sini. Cepat sekali terkumpul. Apa aku meminta terlalu sedikit? Seandainya tahu gadis ini punya uang sebanyak itu, dulu harusnya aku meminta lebih. Qinghuan, saat itu aku pikir kamu mengalami kesulitan keuangan. Maka aku memilih operasi yang paling murah. Namun dokter mengatakan bahwa penyakitku jika ingin sembuh total, sebaiknya menggunakan obat impor yang lebih mahal. Karena kamu sudah cukup makmur, lebih baik. Ibu, aku angkat telepon dulu. Ibu, lihat berapa biaya operasinya. Aku akan mencari jalan keluar. Baik, baik, baik. Jiang Yue, saat itu kamu sangat kejam padaku. Pantaslah anak perempuanmu sekarang menderita di tanganku, dihisap darahku. Tapi putriku sedang kau manjakan di telapak tanganmu, menjadi putri sah keluarga Xia. Tapi, kamu sampai mati pun gak bakal tahu kebenarannya. Halo Huan, kau baru angkat teleponnya. Aku lagi di rumah sakit jagain ibuku. Kenapa? Akhir pekan ini ada reuni SMA. Sudah diumumkan di grup, karena kamu belum balas. Aku tebak kamu belum lihat, jadi aku kasih tahu kamu. Teman SMA, sudah berapa lama? Kenapa tiba-tiba mau reuni? Reuni SMA. Nggak tahu Fu Yanxi udah dapat pemberitahuan apa belum? Apa dia bakal datang ya? Mau ngomong apa? Langsung aja. Nggak ada apa-apa sih. Cuma mau tanya, kamu bakal datang ke reuni SMA nggak? Kamu mau pergi? Iya. Jia bilang udah lama nggak ketemu. Kumpul-kumpul juga bagus. Aku masih ada rapat, jadi nggak bisa ikut. Oke deh. Meskipun aku nggak bisa datang, tapi aku bisa beliin sesuatu. Anggap aja sebagai tanda perasaanku. Nggak usah. Oh iya, tempat reuninya kayaknya agak jauh. Kamu naik mobil aja ya? Nggak usah. Mobil ini terlalu mahal. Aku naik kereta bawah tanah aja. Aku mampu memberimu kehidupan yang lebih baik. Kenapa kamu bersikeras naik kereta bawah tanah yang penuh sesak? Lagi pula, mobil ini memang mau aku kasih ke kamu. Fu Yanxi, kayaknya dia beneran agak suka sama aku. Apa aku cuma kegeeran aja ya? Ambil aja. Mobil semahal ini, beneran dikasih ke aku. Kita udah nikah. Secara hukum, barang-barangku juga milikmu. Ya, makasih ya. Wow, Porsche edisi terbatas. Ini benar-benar mobil impianku. Hebat ya Huan. Berkat kamu nih, aku baru pertama kali naik mobil semahal ini. Kayaknya CEO Fu suka banget sama kamu. Dia baik banget sama aku. Aku kadang-kadang juga curiga apa dia suka sama aku. Tapi semua passwordnya dia atur pakai tanggal lahir Xiao Wanyu.
Aku takutnya cuma kegeeran aja. Apa mungkin cuma salah paham? Atau kebetulan, aku lihat sikap Ceofu ke Xiao Wanyu juga biasa aja. Belum tentu orang yang dia suka itu Xiao Wanyu. Mungkin aja dia nggak mau terlalu mencolok di kantor. Meskipun Ceofu mau bersikap rendah hati, tapi ada pepatah yang bilang, suka sama seseorang itu kayak batuk, nggak bisa disembunyiin. Tatapan Ceofu ke Xiao Wanyu nggak ada rasa, lengket, itu. Kamu ngerti kan? Kamu bahkan tahu rasa, lengket, itu. Ya udah, turun yuk. Hai teman-teman, lama nggak ketemu. Maaf ya, aku sama Jia telat. Oh, kukira siapa? Ternyata Su Qinghuan. Gimana? Anak miskin tahun itu sekarang udah sok ya? Bikin semua orang nunggu lama gini. Jangan-jangan sengaja ya? Su Qinghuan, kamu masih sama kayak dulu. Licik dan gak berkelas. Siapa juga yang peduli sama dia? Udah berapa tahun berlalu. Tapi badannya masih bawa orang miskin. Jijik banget. Jangan gitu dong ngomongnya. Siapa tahu dia beneran sibuk kerja, kan? Nggak sengaja telat. Cuma ngandelin dia. Sebulan cuma dapat gaji beberapa ribu yuan. Nasib jadi buruh seumur hidup. Bisa sukses sampai mana sih? Maksud kalian apa? Aku sama Huan cuma karena di jalan. Maaf ya semuanya. Ya, Wanyu datang. Udah beberapa tahun gak ketemu. Makin cantik aja. Wanyu adalah mutiara kesayangan keluarga Xia. Juga teman masa kecil Ceofu. Ada orang yang gak bisa bikin iri. Wanyu, ayo duduk di sampingku. Aku udah siapin tempat khusus buat kamu. Maaf ya semuanya, aku telat. Nggak masalah. Wanyu bisa datang aja udah jadi kehormatan buat kita. Maserati, Wanyu, kamu ganti mobil lagi ya? Nggak kok, tadi pagi buru-buru. Asal ambil aja dari garasi. Mobil ini udah lama aku bosenin. Udah lama nggak aku sentuh. Maserati, ngelihatnya aja udah tahu aku nggak mampu beli. Ya nggak mahal-mahal banget sih, tapi kalian usaha keras aja. Pasti nanti bakal punya juga. Wow, Wanyu pantesan aja jadi putri kaya cantik. Mobil semahal ini sampai dibiarin berdebu di garasi. Tentu aja, Wanyu kan orang yang punya status apa. Mobil mewah kayak gini buat dia udah kayak mainan aja. Mau berapa banyak ya ada aja, iya kan? Sekumpulan orang matre, kamu kecilin suaramu. Su Qinghuan, kamu bawa mobil apa ke sini? Aku, dia. Su Qinghuan, kamu bawa mobil apa ke sini? Aku, dia. Dia kan anak miskin. Mana mungkin punya mobil? Jangan-jangan naik kereta bawah tanah ya? Pantesan aja badannya bau asam. Ternyata abis desek-desekan di kereta bawah tanah. Hih, beneran miskin ya? Su Qinghuan, sebentar lagi kereta bawah tanah mau berhenti beroperasi loh. Mau aku anterin nggak? Wanyu, kamu masih baik hati banget ya. Mobil mewahmu itu, mana mungkin bisa dinaiki orang rendahan seperti dia. Hati-hati, jangan sampai ketularan bau miskinnya. Nanti mandi pun tidak akan hilang baunya. Omong kosong apa yang kalian bicarakan ini? Huan tidak naik kereta bawah tanah ke sini. Dia juga menyetir sendiri ke sini. Dan yang dikendarainya Porsche lagi. Jia si mulut besar ini. Mobilnya diparkir di luar sana. Punyamu diparkir di mana? Ya ampun, benar-benar Porsche. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia mampu membeli Porsche? Su Qinghuan, jangan bilang kau hanya ingin pamer di reuni ini. Sampai harus menyewa mobil segala. Mobil ini bukan sewaan. Jangankan untuk beli, untuk menyewa yang paling murah dari merek ini saja uang hasil menjualmu per kilo pun tidak akan cukup. Wanyu, atau jangan-jangan gaji di Fubruk sekarang tinggi sekali. Sampai-sampai karyawan kecil seperti dia bisa membeli Porsche. Mana mungkin? Meskipun tunjangan karyawan Fubruk sangat bagus, tidak mungkin sampai seperti itu. Dengan gaji dia yang sekarang, jangankan untuk beli, untuk mencicil saja mungkin tidak akan cukup. Qinghuan, katamu, kenapa harus memaksakan diri untuk terlihat kaya padahal tidak? Jadi orang, jangan terlalu sombong. Kalaupun menyewa mobil mewah untuk pamer, lalu apa? Kunci mobil ini sama seperti kereta labu Cinderella. Lewat jam 12 malam akan kembali ke wujud aslinya. Su Qinghuan, apa kau tidak merasa tindakanmu itu sangat konyol? Dia masih tidak mengerti. Ayam hutan tetaplah ayam hutan. Bagaimanapun ia menyamar, tetap tidak akan bisa menjadi burung phoenix. Maaf, mengecewakan kalian. Mobil ini bukan sewaan. Ini hadiah dari suamiku. Ceofu dan Ceoli sudah tiba. Rapat bisa dimulai kapan saja. Baiklah, aku mengerti. Oh ya, istri saya menghadiri reuni. Tolong kirimkan sebotol anggur yang bagus ke sana. Biarkan dia bersenang-senang. Baik, Ceofu.
Maaf, mengecewakan kalian. Mobil ini bukan sewaan. Ini hadiah dari suamiku. Su Qinghuan, sampai sekarang masih saja keras kepala. Menyewa mobil untuk pamer saja tidak cukup. Sekarang malah mengarang cerita punya suami kaya. Benar-benar mengira dirinya sedang menulis novel. Hei Wanyu, bukankah kau dan Su Qinghuan itu rekan kerja? Seharusnya kau tahu kan? Dia sudah menikah atau belum? Itu kan urusan pribadinya. Aku sebagai atasannya juga tidak enak untuk menanyakannya. Tapi kurasa sih belum. Kalau dia benar-benar menikah dengan pria kaya, untuk apa dia bekerja dengan gaji bulanan hanya beberapa ribu yuan ini? Berarti Su Qinghuan bohong lagi dong. Mukanya benar-benar tebal. Hei Fujiajia, ku kasih tahu ya, lebih baik kau jauhi dia, supaya tidak terpengaruh olehnya. Kalian tahu apa? Suami Huan kami itu, tidak percaya ya sudah. Kalian lanjutkan saja. Jia, ayo pergi. Permisi, ini anggur yang dikirim CEO Fu. Permisi, ini anggur yang dikirim CEO Fu. Lafayette tahun 1982, ini kami tidak memesan anggur ini. Sepertinya dia memberikannya padaku. Lagi pula dia sendiri yang bilang akan mengirimkan sesuatu. Tapi ini terlalu berlebihan. Ini dikirim oleh Tuan Fu Yanxi, katanya untuk Wanyu. Anggur ini pasti dikirim khusus untukmu oleh CEO Fu. Betul. Di antara kita semua yang hadir di sini, hanya Wanyu yang pantas mendapatkan perhatian seperti itu dari CEO Fu. Kalau bukan dia, siapa lagi? Wanyu dan CEO Fu, sejak sekolah memang sudah ditakdirkan untuk bersama. Sekarang pun masih seromantis ini. Mungkin sebentar lagi akan menikah. Tentu saja, Wanyu kita ini, calon istri CEO Lo. Tidak seperti orang-orang tertentu. Su Qinghuan sudah melihatnya dengan jelas. Kan, orang sepertimu ini, sama sekali tidak akan bisa menggoyahkan hubungan antara aku dan Yanxi. Sudahlah. Karena Yanxi sudah mengirimkan anggur. Ayo kita minum bersama. Wanyu, ini Lafayette tahun 1982 loh. Aku rasa, ada beberapa orang yang tidak pantas minum anggur sebagus ini. Pepatah mengatakan, babi hutan tidak bisa makan dedak halus. Menurutku, kalaupun diberikan pada Su Qinghuan, dia juga tidak akan bisa merasakan cita rasa Lafayette tahun 1982. Benar, memberikannya padanya hanya akan menyia-nyiakan barang berharga. Kalian salah paham. Anggur ini diberikan oleh CEO Fu padaku. Kalian salah paham. Anggur ini diberikan oleh CEO Fu padaku. Aku tidak salah dengar. Kan kau bilang anggur ini diberikan oleh CEO Fu padamu. Konyol sekali. Lihat dulu dirimu sendiri itu siapa. Jangan-jangan kau pikir kau itu nyonya CEO. Istri CEO Fu itu Wanyu. Su Qinghuan, sepertinya semalam kamu mimpi. Sampai sekarang belum bangun ya. Masih bermimpi tentang Cinderella yang menikah dengan CEO yang mendominasi. Langsung berubah nasib menjadi putri raja. Su Qinghuan, iri dengan latar belakang keluargaku dan pekerjaanku belum cukup. Masih iri dengan hubunganku dan Yanxi. Sampai mau mengaku-ngaku anggur yang diberikan Yanxi padaku. Kamu sebenarnya tahu apa enggak? Yang bukan milikmu. Meskipun pakai segala cara, tetap bukan milikmu. Wanyu, jangan biarin tikus gat kayak dia merusak mood kamu. Dia cuma badut yang sok penting. Kenapa kalian yakin banget kalau wine ini buat Xia Wanyu? Waktu Wanyu sama CEO Fu bersama, dia entah lagi di mana, ngumutin sampah buat dijual kali. Kalian udah selesai ngomongnya anggur ini emang buat aku. Ngapain aku bohong yang gampang ketahuan kayak gini? Siapa yang tahu? Lagian, mana kita ngerti jalan pikiran orang miskin? Hei, pelayan kamu yang ngomong. Sebenarnya anggur ini Pak Fu kasih ke siapa? Iya, cepetan kasih tahu kita. Anggur ini sebenarnya buat siapa? Iya, biar nggak ada yang mimpi di siang bolong. Betul. Anggur ini Pak Fu kasih buat. Anggur ini Pak Fu kasih buat Nona Su. Kamu bilang apa anggur ini Yanxi kasih buat Su Qinghuan? Kamu salah orang, lihat lagi yang benar. Mana mungkin Pak Fu ngasih anggur buat orang kayak Su Qinghuan? Ini beneran apa bohongan? Sih, anggur ini beneran buat Su Qinghuan. Kayaknya nggak mungkin. Deh, aku juga rasa nggak mungkin. Nggak mungkin. Lah, gimana mungkin Su Qinghuan itu apaan? Sampai Yanxi bersikap kayak gitu ke dia. Kok diem aja? Tadi bukannya banyak bacot. Tadi bukannya pede banget. Sekarang malu banget, ya. Udah aku bilang. Kan, aku nggak perlu bohongin kalian. Pak Fu nggak mungkin ngasih anggur buat orang hina kayak gini. Jangan-jangan. Tunggu dulu, kamu kenapa lagi? Su Qinghuan, demi harga dirimu, kamu benar-benar menghalalkan segala cara. Ya, sebelumnya soal kunci mobil udah ketahuan bohongnya. Sekarang malah kepikiran buat nyewa aktor buat akting di depan kita. Wang Lili,
Kamu jago banget berhayal. Kenapa nggak jadi penulis naskah aja? Gimana ketahuan bohong? Jadi panik. Aku cuma ngomong fakta. Kok, dibilang berhayal? Lily, menurutku kamu benar. Soalnya, orang rendahan kayak dia kan selalu pengen cari perhatian. Iya kan? Pafu sama Su Qinghuan itu beda kelas. Mana mungkin ngasih anggur buat dia? Menurutku, mending kamu pulang aja deh. Bayar dulu tuh aktor-aktor bayaranmu. Su Qinghuan, denger ya. Kalau bukan karena kita satu SMA dulu. Jangankan dekat-dekat sama Pafu. Duduk makan bareng kita aja kamu gak pantas. Kalian apaan? Sih, ini acara reuni. Kalian kok pada nyerang Huan-Huan? Sih, maksudnya apa? Sih, maksudnya. Dia sendiri yang gak tahu diri. Berkali-kali pakai kebohongan buat nipu kita semua. Berani berbuat, nggak berani bertanggung jawab. Wanyu, menurutku pepatah, orang jelek banyak tingkah, itu kurang tepat. Orang miskin juga banyak tingkah. Betul. Kalian mau ngomong apa tentang aku? Aku nggak peduli. Tapi yang jelas, yang nggak aku lakuin. Ya, nggak aku lakuin. Mereka beneran bukan aktor bayaran aku. Kami semua staf resmi hotel ini. Mana mungkin kami dibayar orang buat jadi aktor, pasti salah paham. Salah paham, lihat warnanya, kemasannya, jelas-jelas anggur palsu. Su Qinghuan, kalau mau main drama, beli yang palsunya yang mirip dikit, dong. Beberapa botol Lafite yang Pafu kasih, itu edisi terbatas yang dibeli dari kolektor. Itu yang terbaik dari tahun 1982, jelas beda sama Lafite biasa, dong. Lafite edisi terbatas apaan, aku aja belum pernah dengar. Pasti Su Qinghuan narang buat nakut-nakutin aku. Su Qinghuan, kamu ketagihan ngibul. Ya, nih, satu botol aja nggak tahu deh. Harganya nyampe 100 yuan apa nggak? Masih berani-beraninya ngaku Lafite edisi terbatas. Anggur murahan kayak gini mah pantasnya dipecahin aja. Biar bunyi, praang. Xiao Wanyu, kamu gila? Ya, ini anggurnya Huan-Huan. Kalau pecah harus ganti rugi. Tahu, untungnya Pafu ngasih kita orderan gede ini. Target kita bulan ini aman. Oh iya, umumkan ke semuanya. Mulai sekarang, Nona Su adalah klien VVVIP kita. Ngerti? Cepetan. Halo, manajer. Gawat, ada yang bikin masalah di tempat Nona Su. Apa? Cuma sebotol anggur palsu nggak berharga. Aku ganti rugi. Beres. Sisanya juga aku beli. Buat Wanyu kita pecahin buat seru-seruan. Anggur yang Fu Yanxi kasih ke kamu itu asli 100%. Bentar lagi aku mau lihat. Dia mampu ganti rugi apa enggak? Mau beli anggurku buat dipecahin? Gitu, boleh. Totalnya berapa semuanya? Sama yang udah pecah itu. Totalnya 8 juta yuan. 8 juta. Kalian ngerampok. Ya. Tapi aktingnya bagus juga. Sih. Su Qinghuan, apa kau sudah gila karena miskin? Apa kau mau memerasku menjijikkan? Su Qinghuan, Wanyu itu tunangan CEO Fu. Tahu, tunggu saja sampai CEO Fu tahu kau menggunakan namanya untuk memeras Wanyu. Tamatlah riwayatmu. Hei kalian berdua, cepat minta maaf. Kalau tidak, nanti Tuan Fu datang akan jadi masalah. Kalian tidak pernah berpikir bahwa mungkin saja anggur ini benar-benar hadiah dari Tuan Fu untuk Huan-Huan. Tidak mungkin. Yanxi tidak akan melakukan hal seperti itu. Kalau itu benar, jangankan 8 juta yuan, 80 juta yuan pun aku sanggup ganti. Nona Xia, ini benar-benar anggur yang diberikan Tuan Fu kepada Nona Su.